nih. Inilah Kristen, nggak punya ketenangan di dalam jiwanya karena di dalamnya nggak punya gimana? Jangan banyak bumbu, jangan cuap-cuap sendiri kalau nggak ada lawan Roh debat. Kudus, kau Gitu usir loh. dulu biar aku berantem dengan kau. Karena aku nggak mau berantem. Jangan kan Allahnya, namanya aja. Bisa Bu, ini kenapa sih orang perempuan ini? Kau udah salah baca Orang kau ngomong perempuan, begini langsung dengar perempuan, ada kau sanggahannya penipu. cepat. Dengar ya, kau pendusta. Kau bilang kau udah baca ayatku berulang-ulang, kau pendusta. Kau tengok nih, bukan gitu. Kau inilah nggak ada kayak gitu di awal. Di sini, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, kok kau hilangkan ayat kitabku? Kan kurang ajar kau itu. Berulang kau bilang, saya sudah berulang kali baca ayatnya. Saya tahu ayatnya begitu. Kan kurang ajar Anda ini. Anda memotong kitab suci orang lain, lalu Anda bilang itulah bunyi ayat sesungguhnya. Anda menghilangkan ayat awalnya, kan kurang ajar itu. Dari tadi saya sudah pelan-pelan loh. Sabar bu, sabar bu. Tapi Anda menunjukkan bahwa kalian itu punya roh iblis dalam diri kalian. Kalau tidak merendahkan agama orang lain, tidak bisa memuliakan agama sendiri. Kau ini tidak bisa jujur. langsung jawab. Berarti kau tuh kurang mahir dalam ya nggak apa-apa, tidak masalah. Kau bilang aku kurang mahir nggak apa-apa. Tapi di sini tidak aku tunjukkan kau pendusta. Kau tidak mahir. Saya telah menunjukkan betapa wanita Kristen ini pendusta. Bukan spesialis. Karena kau pendusta. Kau spesialis pendusta. Berapa kali kau bilang tadi? Saya sudah hafal ayat itu. Saya sudah debater. Kau mengatakan debater senior tadi. Kau kan mewakili Raja Dusta. Teman-teman, kekurang ajaran dia adalah memotong ayat kita. Dia potong. Teman-teman perhatikan ya. Kekurang ajaran wanita ini. Suka merusuh, wanita ini yang suka mengganggu orang untuk mengganggu keutuhan negara kita. Karena kau itu seperti ustadz yang mau mengkhotbahi orang untuk merusuh. Itu kau punya sifat seperti itu. Saya tadi justru menjawab pertanyaan kamu loh. Saya justru menjawab pertanyaan Anda tentang agama saya. Dan Anda telah melakukan kekurang ajaran, yaitu fitnah terhadap Quran. Gaya bahasa kau dari dulu. Kekurang ajaran Anda itu. Ustadz yang kau merusuh tuh. Siapa namanya? Siapa nama? Siapa nama? Ya siapa? Agama di Indonesia. Siapa nama ustadznya? Yang setahu saya yang rusuh Kristen sekarang nih. Edis dengan RK, Edis dengan Robert Lele, pendeta dengan pendeta. Sekarang Gilbert loh. Sekarang Gilbert lagi rusuh tuh dengan Ezra Soru tuh. Setahu saya yang rusuh tuh pendeta. Rebutan perpuluhan. Dengar baik-baik ya. Saya sudah janjikan kepada Anda. Tidak tahu. Udah diam. Permainan agama apa? Kok pikir agama kami agama main-main kayak agama kau? Agama kau tuh agama main-main. Ya. Tuhan-Tuhanan lah. Ada Tuhan-Tuhanan di agama kau loh. Untuk perang dan politik. Oh iya, kalau nggak ada perang, coba ada Habib Rizik kan? Habib Rizik itu kan yang main agama itu kan? Saya tanya sama kau dulu. Untuk politik, yang menjajah negara kita siapa? Yang menjajah negara Indonesia ini agamanya apa? Yang menghancurkan Palestina agamanya apa? Yang menghancurkan Ukraina agamanya apa? Yang memerangi Venezuela agamanya apa? Udah turun di bawah. Allahu Akbar tuh itu agama apa yang Islam. Teroris itu Karena agama Allahu apa? Akbar lah kami merdeka. Kau ngapain? Kau cuma menikmati kemerdekaan. Nggak ada ketika perang melawan penjajah itu haleluya teriakannya, nggak ada. Kalian pernah dengar nggak? Ada teriakan melawan penjajah teriakannya haleluya? Nggak ada. Kalian cuma akan mendengar kalau di bokep-bokep itu ada terteriak, oh Yesus, oh Yesus. Itu mungkin iya. Yeah. Kata Kores ya. Tapi kalau kalian dengarkan Allahu Akbar ketika berperang melawan penjajah, iya. Itu dia semangat untuk membuat para pejuang itu lebih semangat dekat dengan Allah ketika mereka berjuang. Tapi kalau haleluya ketika berperang melawan penjajah enggak ada. Ya, haleluya itu enggak ada kita dengarkan ketika melawan penjajah. Itu fake ya. Tapi kalau kalian dengar di dalam bokep-bokep kata Kores, bukan kataku, dia yang pernah bilang di publik. Katanya ada bunyi oh yes, oh Yesus, oh Yesus. Itu lagi main bokep. Oh yes, ini. Oh yes. Oh Yesus, oh Yesus katanya. Kores yang bilang. Nah, teman-teman, padahal Kristen-Kristen ini ngakunya udah berkali-kali baca ayat ini. Berkali-kali dia bilang, saya sudah berkali-kali baca ayat itu. Saya ini senior, debater senior. Saya sudah hafal ayat itu. Tapi kurang ajar. Ayat kita dia baca cuma di tengah-tengahnya doang. Lalu dia bilang itu perintah. Kan memang kurang ajar, biadab kelakuan mereka itu. Itu kenapa kita buka room, teman-teman. Kenapa kita Islam buka room? Supaya menghentikan kekurangan ajaran mereka.
Saya paling nggak bisa kayak gini loh. Saya lagi Mandar. ngomong terus ada orang baru naik. Saya nikahilah Emang mereka ini Rifa, nggak ada karena adab Nabi ini. Nabimu itu hanya Roh ngentot-ngentot. Roh Kudusnya itu mengajarkan mereka bicara tentang selangkangan inilah. Jangan marah kepada kedua makhluk ini, yang satu betina, Sabar yang nih, satu sabar jantan nih. ini. Dengar ya, saya bilang nih, jangan kalian Islam marah kepada dua makhluk jantan dan betina Kristen ini, karena yang mengajarkan mereka bicara menurut mereka adalah Tuhan mereka. Jadi yang mengajarkan mereka kurang ajar menurut mereka sendiri Kudus dalam nih. teologinya adalah Peneo, bukan Roh Kudus. Roh Kudus cuma malaikat Jibril sama Quran, tapi Oh, iya. Pneumahagios atau Holy Ghost, ya. Jadi ini dia peninggalan agama penjajah tuh gini kelakuannya rata-rata. Tapi tidak semua, ya, nggak semua. Tapi kalian lihat kan ada dua, yang satu betina, sama aja betina sama jantan. Yang betina memfitnah Quran, bayangannya selangkangan. Yang jantan bahas apa tadi? Nah ini juga nih, kayaknya nih, bisa nggak Kristen di sini tuh tunjukkan kalau kalian itu Kristen yang benar, bukan malah penyembah iblis, ya. Kalau belum diajak bicara jangan ngomong dulu. Di sini kan tamu ya. Saya belum sapa loh. Boleh aku bertanya? Saya belum sapa. Ini bisa gak sih orang Kristen ini pakai bahasa Indonesia ya, Nandar ya? Iya. Susah. Gini ya, kalau kalian nggak punya adab kami maklum. Biar kami ajarkan adab yang baik di sini dalam dunia dialektika. Halo. Kalau Ronald, telingamu peka ya? Ini udah tua-tua loh kalian loh, tiga-tiganya loh di sini loh, bukan anak kecil lagi loh. Anda kan naik ke komal kami sapa dulu baru Anda bicara, di mute dulu. Kalau Anda belum disapa berarti Anda belum diizinkan bicara. Kenapa kok nggak ada adab kalian itu? Di gereja nggak diajarkan adab kah? Di rumah kalian nggak diajarkan adab kah? Jangan memotong orang bicara. Ini room kami, room Islam, tempat dakwahnya kami. Kalian Kristen dijadikan sebagai tamu. Kalian pernah nggak belajar? Kalau kita masuk ke rumah orang, kalau nggak disuruh makan, jangan makan dulu. Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kalian diajarkan adab. Oke, biar kami ajarkan adab. Untung kalian jumpa dengan kami. Baik, teman-teman perhatikan baik-baik. Ini room dialektika lintas iman. Kita akan disclaim dulu. Disclaim ya. Apa yang menjadi judul di sini bukanlah kepastian, tetapi bahan diskusi yang kita akan ajukan kepada teman-teman kita yang berbeda keyakinan untuk mereka tanggapi sebagai cara kita mengajak mereka berpikir, mengajak mereka merenung, mengajak mereka untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah kita mengajak mereka berdialektika dengan mengajukan pertanyaan dan pernyataan. Pertanyaan kali ini adalah apakah Bible itu kitab palsu? Nah, dasar pertanyaan ini hasil pembelajaran kita ketika kita membaca kitab yang dipegang oleh Katolik, dikeluarkan oleh Departemen Agama dengan catatan kaki tentang ayat. Di dalamnya tertulis ayat itu ayat sisipan alias tidak asli. Maka ternyata kita bisa membuktikan itu dalam statement baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun lalu telah mengabarkan kepada kita bahwa kitab-kitab yang dipegang oleh orang Nasrani dan Yahudi atau ahli kitab itu telah bercampur dengan karangan manusia. Nah, jadi kali ini kita membahas lagi. Tadi malam kita sudah mengangkat tema itu. Kita sudah membahas dan membuktikan alasan kenapa Bible ini nggak bisa dikatakan suci. Tapi nggak apa-apa, kita masih menunggu teman-teman kita Kristen yang punya wawasan, ilmu pengetahuan untuk menunjukkan alasan kenapa kitab mereka dikatakan suci. Untuk apa itu? Supaya kita dapat wawasan. Bagi kalian yang tidak sabar mendengarkan penjelasan kami, silakan keluar dari room ini. Kalian tidak pernah diharapkan untuk menonton kami. Kami nggak pernah memohon kalian ramaikan, tapi kami memohon kalian supaya kondusif di bawah typingnya yang bagus. Ya, kenapa? Itu berkaitan dengan akidah kita Islam. Islam ajarkan kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau Kristen menghujat, wajar ya. Kalau Kristen kurang ajar, wajar. Kenapa? Memang begitu yang kalian lihat tiap hari di hadapan kita. Kenapa mereka kurang ajar dan terlihat memang tidak sopan? Ya, dengan memotong kitab suci kita, mempelintir ayat di Quran kita, ya karena mereka tidak mementingkan kaidah ilmu. Nah, kita ajak mereka di sini untuk kembali kepada kaidah ilmiah. Kita ajarkan kepada mereka, pertama kalau baca ayat itu jangankan satu perikop, satu ayat itu jangan dihilangkan, jangan ambil di tengahnya saja, baca sampai selesai. Karena kita berdua, saya dan Anda memperlakukan kitab mereka seperti itu, memberikan penghormatan dengan cara tidak memotong-motong. Ya, tidak mencomot-comot. Kaidah yang kita gunakan adalah tekstual, kontekstual, dan faktual. Nah, dengan memperlihatkan 3 orang Kristen tadi, terbukti sudah bahwa rata-rata mereka yang naik ke sini bukan untuk diskusi secara akademis, tapi rata-rata mereka adalah orang-orang yang mungkin saja menunjukkan keterguncangan imannya, tapi tidak bisa membantah kita. Oke, baik, kita lanjut saja ya.
langsung saja Nandar. Tema kita adalah Bible bukan kitab suci, melainkan sebuah kitab palsu menurut literasi Katolik sendiri dan catatan kaki dari penerbit Arnoldus ND ya. Dan silakan Nanda naik ke satu persatu kalau ada yang mau naik. Nanda dampingi dulu 30 menit kalau bisa. Lu ada di sini buat naikin orang biar gua nggak terganggu ya. Gua langsung memateri karena ini tema berat ya. Ini kritik teks. Teman-teman silakan. Kita akan bahas dulu transmisi Bible dulu dan transmisi Quran kita bandingkan nanti. Yang Kristen mau naik silakan. Kalau tidak kita langsung kajian dulu. Gak ada temanannya tugas. Download app ini. Banyak yang lagi scan soal maut, di sini atau kelar, langsung. Kurang ajar kali perempuan tadi ya. Dia potong ayat Quran kita loh. Tapi dia, inilah tipikal-tipikal orang yang tidak bisa diskusi teman-teman ya. Kalau tidak ada langsung kita kajian aja Nandar. Kajian aja ya, oke. Teman-teman saya membuat sebuah statement yang statement ini memang pasti menyakiti saudara-saudara Kristen karena ini adalah statement yang tidak pernah diajarkan di gereja dan justru bertentangan dengan doktrin dan keyakinan mereka. Bahwa di dalam keyakinan mereka transmisi kitab mereka itu bukan sebuah transmisi yang ilmiah ya, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maksudnya apa? Kalau dalam ilmu ontologi itu tidak mampu menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Seperti apa contohnya? Siapakah penulis Bible? Itu tidak mampu dijawab. Hanya saja diyakini. Diyakini secara tradisi kekristenan, dipercaya penulis kitab Lukas adalah Lukas, penulis kitab Markus adalah Markus, penulis kitab Matius adalah Matius, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes. Padahal itu tidak tertulis sama sekali di dalam teks kitab mereka. Tetapi diyakini oleh gereja. Itu yang pertama. Kita bicara dulu penulisnya. Bagaimana latar belakang penulisan Bible ini kita juga nggak dapat informasi. Kenapa? Karena ini pun hanya manuskrip-manuskrip yang ditemukan berbahasa Yunani. Kita bicara perjanjian baru ya. Oh, kalau bicara perjanjian lama parah sekali ya. Parah banget, itu dari ribuan tahun yang lalu dan itu juga sangat kacau balau. Nah, kalau perjanjian baru ini dipercayai oleh orang-orang Kristen rata-rata itu ditulis di tahun 60 Masehi. Tetapi itu masih dugaan ya. Dugaan, bukan kepastian, bukan sesuatu yang bisa diuji dengan karya ilmiah gitu, tapi diduga, diyakini, kurang lebih seperti itu. Nah, ternyata teman-teman ada kecurigaan, ada kerancuan dalam doktrin ini bahwa yang dikatakan penulis kitab Lukas adalah Lukas. Pertanyaannya, otoritas siapa? Apa otoritas? Siapa yang memvalidasi bahwa ketika si Lukas menuliskan kitab ini bahwa isinya benar, itu siapa yang memvalidasi? Ya maksud saya seperti ini, kalau Zaid bin Sabit menulis Quran yang memvalidasi walaupun Rasulullah sudah wafat, itu orang hafalan pada sahabat waktu itu, hafalan para sahabat. Nah, jadi kalau si Zaid menuliskan Quran nih, sahabat membenarkan, oh iya hafalan yang kami dapat juga begitu, ada kekompakan gitu loh. Nggak mungkin orang-orang itu kompak untuk berdusta tuh nggak mungkin. Itu di luar nalar itu, yang mereka juga nggak ada kepentingan, ada motivasi yang make sense gitu. Tapi kalau Lukas menuliskan Bible, siapa yang bisa membuktikan? Hirasim naikkan tuh, katanya mau naik tuh. Siapa yang membuktikan bahwa apa yang ditulis Lukas itu sesuai dengan sesungguhnya gitu? Ya, siapa? Kita nggak tahu gitu. Ya, nah adanya ini. Ya, Hirasim kalau mau naik silakan minta permintaan naik. Ya. Seperti itu. Ya, jadi kita itu dulu ya. Pertama dari penulisnya tidak jelas dan bagaimana proses penulisannya juga nggak jelas. Kemudian tujuan ditulisan juga kita nggak tahu. Otoritas penulisnya juga kita nggak tahu. Dan ini makanya saya bilang tidak ilmiah sama sekali. Ya, maka ini transmisi Bible. Nah, kalau transmisi Quran itu gimana? Jelas banget. Penulisnya siapa? Jelas. Adalah penulis yang ditunjuk oleh Rasulullah sendiri, Zaid bin Sabit. Latar belakangnya jelas sekali, perintah Rasulullah. Ya, dan juga pada waktu itu tidak lama, kapan ditulis juga sangat jelas sekali, tidak jauh jaraknya dari wafatnya Rasulullah, cuma jarak 1 tahun. Nah, kalau Yesus dengan Matius, Markus, Lukas jaraknya 40-an, 60-an tahun, kurang lebih seperti itulah, 30 tahunan lah. Dan itu pun juga kita nggak bisa pastikan, itu cuma dugaan semata. Oke, di sini sudah ada saudara kita, Libera Borneo dan Hirasim. Siapa dulu yang mau speak up? Ya, saya mau nanya aja ini sama
Uni Rifa ini. Tunggu dulu, perkenalkan nama Di dan dalam agama Quran dulu. kan kata, Sebentar. ya saya Kristen. Saya Sebentar Kristen. Pak. Oke, ini yang bicara siapa nih? Libra, Borneo, atau Hirasim? Libra. Oke, Pak Hirasim di mute dulu ya. Libra. Ya sebentar saya mute dulu Pak Irasimnya. Oke, besarkan dulu Pak Libra ini. Nandar tema dibenerin dulu, kena mata gua. Oke Pak Irasim, sebelum Anda berbicara lebih jauh lagi biar Anda tahu konteks room ini ya. Pertama Pak, asapnya dimatikan Pak, nanti kena pembatasan Pak, karena merokok di sini tidak boleh diperlihatkan di TikTok. Dimatikan aja rokoknya dulu kalau mau serius kita ngobrol ya. Jadi Pertama, ya. sebentar Pak, dengarkan dulu ya biar kondusif. Pertama, room ini diperuntukkan Ya langsung aja, Muslim. biar enggak Ya, makanya banyak dengerin. bumbunya, langsung aja. Oh, kalau nggak bisa turun aja Pak. Ini bukan room yang bisa Anda atur. Ini roomnya yang atur kami Pak. Cuap-cuap aja kamu ini. Inilah Kristen, nggak punya ketenangan di dalam jiwanya karena di dalamnya nggak Tenang punya gimana? penyembahan. Jangan banyak bumbu, jangan cuap-cuap sendiri Ini kalau nggak ada lawan debat. Roh Kudus kau Gitu usir loh. dulu biar aku berantem dengan kau. Karena aku nggak mau berantem dengan kau, tapi Tuhan di Roh agamamu Kudus itu kau. nggak ada mujizat. Mujizat nabimu cuma Tuhan gini-gini kau aja, sendiri nah, yang nah. mengatakan dia tidak Gini bermujizat. Nah, inilah otak Kristen, ngewe Udah lah, aja nggak usah. otaknya. Inilah Kamu roh sendiri yang Tuhan yang ngomong, mengajarkan kamu bilang mereka tadi apa, otaknya adalah vagina. Dengar baik-baik ya. Satu, Sabar. Evita, dengar ya. Si Evita betina, yang Sabar, Uni. dipikirkannya ada. Ya oke, sabar ya. Kalian ingat ya, lihat baik-baik loh. Kita pertontonkan ke publik loh. Si Evita yang di otaknya tadi adalah vagina, kawin mawin. Naik lagi Kristen satunya lagi, masih kawin mawin, ewe-ewean. Yang barusan muka Nih, mempertontonkan sering nonton bokep kayaknya. Maka dia yang dia bahas adalah juga kawin mawin. Kenapa otak mereka begitu? Kita nggak tahu, mungkin karena sering baca kitabnya yang isinya itu lendir rata-rata ya, kayak kawin Tuhan, anak domba kawin, pegang-pegang buah dada. Ya, marilah kita memuaskan birahi. Mungkin gara-gara ayat itu, mereka jadi ketika membahas tentang kitab suci yang dibahas adalah selangkangan. Atau mungkin nggak puas sama istrinya, kita nggak tahu ya. Perhatikan teman-teman, jika ada seseorang di dalam dunia, di publik, ini ruang umum loh, orang banyak nonton, anak kecil banyak nonton misalnya. Tiba-tiba yang dia bahas adalah vagina, maka orang ini disebut dengan cabul. Orang ini disebut dengan cabul. Kenapa? Nih, hati-hati. Otak, ya oke. Otaknya itu TikTok kan tahu mesum. sendiri. Ya, otaknya mesum. Kenapa saya katakan otaknya mesum? Karena ketika kita membahas tentang kaidah ilmiah kitab suci, yang ada di otaknya waktu itu adalah celana dalam dan isinya. Susah teman-teman. Makanya Allah berfirman dalam Quran, para penyeru kaum kafir itu sama seperti pengembala berteriak kepada hewan ternak. Mereka ini seperti hewan yang kalau pengen makan, yang dibahas adalah lendir, yang dipikirkan lendir. Kalian lihat hewan BA, BIB ya. Ya kerjanya cuman kawin, makan tai, kawin. Itulah mereka diperlihatkan di hadapan kita. Kenapa kita diperlihatkan mereka seperti ini? Karena kita diperintahkan berpikir, konon katanya ada roh Tuhan dalam dirinya, tetapi yang ada adalah roh iblis. Inilah ku bilang, klaim itu tidak terbukti teman-teman. Kalaupun ada Kristen yang santun itu mungkin dari 1000 cuma 1, ya. Tapi gak apa-apa, kita ajarkan mereka beradab di sini. Mengajarkan orang beradab itu tidak mesti hanya dengan lemah lembut karena dia lansia, udah tua-tua bangka. Kita tegas juga adalah sebuah cara mendidik ya. Tegas itu mendidik. Oke, Hirasim, agama Anda apa? Otaknya kok mesum semua Kristen-Kristen yang ini ya. Hirasim, perkenalkan nama dan agama Anda, tadi minta naik Pak. Teman-teman perhatikan, jangan salahkan mereka ketika mereka cabul. Karena Tuhan yang mengajarkan mereka bicara dalam dirinya ya. Setiap Kristen menurut mereka yang mengajarkan mereka bicara adalah Bapak turun dulu deh, nanti naik lagi. Yes. Minta naik, udah naik diem. Tuh, jangan itu. Udah tuh. Sorry. Pak naik lagi, Naik Pak. lagi, Pak, naik, Pak. Tadi sih diem aja, saya kira salah pencet. Naik lagi, naik. Mohon maaf ya, bapaknya diem aja sih. Tapi di aku nggak kelihatan nih. Oh, ini Pak bisa typing jabat. lagi, Bapak typing lagi, Pak, biar kita nampak.
Nah, kita tidak perlu memaksakan orang-orang Kristen yang tantrum, yang ngamuk, yang gak jelas, yang kesurupan pneumahagios di sini untuk ngobrol ya. Karena obrolan mereka itu hanya akan men-trigger anak-anak kecil untuk birahi nanti. Karena obrolannya nggak jauh dari selangkangan ya. Ngeri banget teman-teman ya. Kita lagi model berusaha seakademis mungkin membahas tentang transmisi kitab suci atau alasan Bible dikatakan asli atau dikatakan kitab suci, itu yang kita bahas. Oke, Pak Hirasim, perkenalkan nama dan agama Pak. Oke, nama saya Hirasim, agama Katolik. Oke, Bapak Hirasim di sini, kalau Bapak itu awam, maksudnya tidak menguasai kaidah teologi, kristologi secara akademis atau memang pembaca atau pembelajar, maka Bapak hanya boleh bertanya saja. Tapi kalau Bapak memang punya wawasan atau di legalitasnya ada sebagai seorang akademisi, mungkin mahasiswa atau pelajar, atau boleh Bapak menjelaskan. Jadi di sini yang boleh menjelaskan itu orang-orang yang memang sudah pernah membaca, minimal belajar. Nggak masuk ruang akademis juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya baca Bible-nya rajin gitu. Jadi bahwa ketika bicara tuh pakai data. Bapak di sini mau bertanya atau mau menjelaskan, boleh silakan. Mau bertanya atau menjelaskan? Oke, saya tadi nggak mengikuti keseluruhan apa yang Ibu jelaskan. Cuma saya boleh nggak kasih pandangan atau kasih sesuai dengan ilmu pengetahuan saya? Sebagai apa? Bapak pernah mengambil studi sebagai apa? Sebagai sosiolog. Oh, sosiolog. Oh, keren ini bagus nih. Tapi wajib buka kamera Pak kalau sudah sebagai mengaku secara akademis sebagai sosiolog, terus kemudian mau memberikan pengetahuan, wajib buka kamera. Saya undang buka kamera, mohon dibuka kamera. Saya sebagai akademisi juga Pak, saya sarjana komunikasi penyiar Islam. Makanya saya buka kamera. Jadi saya ini sebagai sosial juga Pak, sarjana sosial juga. Jadi kita bisa diskusi dua arah. Silakan Pak, dibuka kameranya. Oke ya. Oke Bu ya, udah ya. Keren nih, mantap. Oke, selamat datang. Ini yang kita tunggu teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan ini berjalan bagus diskusi kita, ada edukasi yang kita dapatkan. Teman-teman, kita mulai diskusi kita. Kita akan memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak ini menggunakan timer ya, karena beliau sudah membuka kamera. Nandar, tolong judulnya di ini kan biar wajah Bapaknya kelihatan semua, Nandar. Kita kondusifkan dulu, Nandar. Tanggung jawabnya dari aturan yang telah kami buat, maka Bapak diberikan waktu 2 menit untuk memberikan paparan yang nanti saya tanggapi. Apapun paparan Bapak, saya akan tanggapi sesuai kemampuan saya ya. Dan saya tidak akan menanggapi kalau itu bukan bidang saya. Saya katakan saya memiliki ilmu komunikasi penyiar Islam. Dan saya sarjana sosial juga. Dan silakan Bapak, saya kasih waktu 2 menit menanggapi judul atau menanggapi apapun. Sekarang 10 di WIB itu 0943, di Malaysia 1043, Bapak 945. Saya nanti hentikan. Silakan Pak, 2 menit dari sekarang. Jadi ini kan kita kan, ini Ibu dari mana? Dari Malaysia ya? Oke, kita kan dari Indonesia ya. Kita ini Indonesia adalah negara hukum. Artinya berdasarkan hukum. Ya. Kita dididik mulai dari kecil sampai dengan besar. Selalu kita orang Indonesia itu silaturahmi. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun identitasnya, tetap kita adalah satu keutuhan yang dimana kita lahir di bumi Ibu Pertiwi ya. Jadi kalau kita beranggapan agama ini ya, agama ini sebenarnya agama tidak menjamin orang ya masuk ke surga. Agama hanya memberikan suatu pandangan, filosofi, kepercayaan ya. Tapi kalau untuk kita menganut suatu agama, ya, untuk kita supaya bisa masuk ke surga, saya kira itu ibaratnya suatu yang bisa dikatakan dalam ilmu sosiologi bayangan. Tapi yang memastikan orang untuk mencapai suatu, ya, dia bisa sampai ke sana
yang pertama adalah akhlak, perilaku. Ya. Jadi walaupun kita mencemooh agama ini, ya, suku ini, ya, kalau akhlak kita, ya, tidak baik, tidak benar, saya kira, ya, apapun agamanya memang nggak pantas. Kita mau menyalahkan ini, ya, kita mau salahkan agama ini, saya kira tidak benar, tidak baik, ya kan. Jadi kita ini ya harus bisa bergandengan tangan. Oke, ya. waktunya sudah habis, Pak. Oke. Saya tanggapi langsung ya. Pertama, mungkin Bapak tidak tahu kalau ini ruang pribadi.